Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua di masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama kakak Fitri Nur Anissa. Panggil saja Kak Fitri. Di sini kakak tidak sendirian, kakak ditemani oleh dua teman kakak. Kita kenalan yuk. Halo adik-adik, salam kenal. Nama kakak Lira Anggreni Santosa, kalian cukup memanggil Kak Lira. Nah, di masa pandemi seperti sekarang, kita harus tetap semangat belajar dan ingat tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Protokol kesehatan paling sederhana dan paling penting hanya ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jadi, tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatannya. Oke? Halo, perkenalkan nama kakak Habib Wijaya Laksono. Adik-adik biasa panggil kakak Kak Habib. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Betul, kita belajar mengenai pecahan. Apa sih pecahan? Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik, kakak harap kita sudah membiasakan diri untuk selalu berdoa sebelum melakukan apapun, termasuk juga sebelum belajar. Kita berdoa untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapat berkah dan apa yang akan kita pelajari bermanfaat nanti. Adik-adik, mari kita ingat tentang materi satu donat yang dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Tapi kali ini kakak akan memberi contoh kue bulat. Perhatikan ya. Nah, untuk kue yang pertama, kue tersebut memiliki nilai yang utuh, yaitu satu kue. Lalu kemudian kita akan mencoba memotong kue tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Perhatikan pada kue yang kedua. Sekarang nilai masing-masing potongan kue tersebut adalah 1/2, yang artinya satu bagian dari dua bagian. Lalu kemudian kakak akan coba lagi memotong kue tersebut menjadi dua bagian yang sama besar dari tiap potongannya. Perhatikan pada kue yang ketiga. Maka sekarang potongan-potongan kue tersebut memiliki nilai 1/4, yang artinya satu bagian dari 4 bagian. Nah, nilai-nilai pada potongan kue bulat itu disebut sebagai bilangan pecahan murni atau bilangan pecahan biasa. Lalu yang kedua, ada juga bilangan pecahan tidak murni atau yang kita kenal dengan bilangan pecahan campuran. Contohnya seperti 7/2 sama dengan 3/1/2 atau 5/3 sama dengan 1/2/3. Dan juga misalkan 10/8 sama dengan 1/2/8. Nah, jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Contohnya seperti 5/10 sama dengan 0,5 atau
23/10 sama dengan 2,3. Atau juga 73/100 sama dengan 0,73. Jadi jumlah angka 0 pada penyebut menentukan jumlah angka di belakang koma. Dan jenis pecahan yang keempat adalah pecahan persen. Contohnya seperti 5/100 sama dengan 5%, atau 73/100 sama dengan 73%. Jadi, pecahan persen atau pecahan per 100 artinya nilai penyebutnya harus dan selalu bernilai 100. Nah, kakak punya catatan yang perlu diingat oleh adik-adik untuk mempelajari materi dalam video ini. Hal yang perlu diingat adalah bahwa bilangan yang di atas garis lurus disebut sebagai pembilang. Dan bilangan yang terletak di bawah garis lurus disebut sebagai penyebut. Jadi, kita bisa menyebutnya sebagai pembilang per penyebut. Lalu, catatan pentingnya adalah yang pertama, untuk pecahan biasa, cirinya adalah pembilang selalu lebih kecil dari penyebut. Yang kedua, pecahan campuran, cirinya adalah pembilangnya lebih besar dari penyebut. Dan nanti pembilang akan dibagi penyebut menghasilkan pecahan campuran. Lalu kemudian yang ketiga, pecahan desimal. Penyebutnya harus memiliki atau harus bernilai 10, 100, 1000, dan sebagainya, yang nantinya jumlah angka 0 di belakang angka 1 menentukan banyaknya jumlah angka di belakang tanda koma. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah pecahan persen. Nah, cirinya adalah penyebutnya harus dan selalu bernilai 100, yang artinya tanda persen itu sendiri. Sekarang kita masuk ke materi penjumlahan. Nah, pertama kakak akan membahas penjumlahan pecahan biasa. Perhatikan contoh soal berikut. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan berapa? Nah, seperti yang kita tahu bahwa bilangan yang berada di atas disebut sebagai pembilang dan bilangan yang berada di bawah disebut sebagai penyebut. Artinya pembilangnya yaitu 1 dan 2 dan penyebutnya yaitu 5. Sekarang kita coba selesaikan dengan membuat gambar lingkaran yang memiliki potongan sesuai dengan penyebutnya yaitu 5, dan kita arsir beberapa bagian sesuai dengan pembilangnya yaitu 1 dan 2. Maka kita jumlahkan banyaknya daerah yang diarsir, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3/5. 3 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang ada. Nah, sekarang kita coba bahas ke contoh soal yang kedua. Perhatikan ya. Soal nomor 2, 2/4 ditambah 2/8 sama dengan. Nah, soal ini berbeda dengan soal pada nomor 1 karena penyebutnya memiliki nilai yang berbeda, yaitu 4 dan 8. Sebelum itu, mari kita ilustrasikan dengan gambar yang ketentuannya sama dengan ketentuan gambar pada nomor 1, di mana banyaknya potongan gambar sesuai dengan pembilang. Ini dia gambar lingkaran 2/4, artinya 2 bagian yang diarsir per 4 bagian yang ada, ditambah 2/8, artinya 2 daerah yang diarsir dari 8 bagian yang ada, sama dengan. Nah, karena tadi penyebutnya berbeda,
Pertama-tama, kita buat penyebutnya sama dengan cara mencari KPK dari 4 dan 8. Lihat, untuk nilai 4, kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan merupakan perkalian dari bilangan itu sendiri. Jadi bilangan 4 juga sama. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan dari angka 8, yaitu ada 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Sekarang kita lihat bilangan yang sama pada kelipatan 4 dan 8, yaitu ada angka 8 dan 16. Sesuai dengan kepanjangan dari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ambil bilangan yang terkecil. Kita ambil bilangan 8. Nah, karena tadi ketentuannya yaitu banyaknya potongan gambar disesuaikan dengan penyebut dan banyaknya bagian yang diarsir atau yang digambar disamakan dengan pembilang. Sekarang kita buat potongan gambar menjadi 8 bagian sesuai dengan KPK dari 4 dan 8. Pertama, perhatikan gambar dari 2/4. Ada 2 daerah yang diarsir dari 4 bagian yang ada. Lalu kita tambahkan potongan dengan garis biru pada gambar tersebut agar membentuk 8 potongan. Maka hasilnya 2/4 sama dengan 4/8 bagian. 4 daerah yang diarsir dari 8 bagian yang ada. Jadi 2/4 ditambah 2/8 sama dengan 4/8 ditambah 2/8, hasilnya 6/8. 6 daerah yang diarsir dari 8 potongan yang ada. Kita beralih ke contoh soal yang ketiga. Nusa dan Rara melihat pizza di atas meja yang sudah dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Lalu Nusa memakan 1 pizza langsung secara habis. Sedangkan Rara mengambil 2 pizza sekaligus untuk dia makan. Nah, dari banyaknya potongan pizza yang ada, berapa banyak pizza yang sudah dimakan habis? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Karena tadi pizza yang ada di atas meja dipotong menjadi 8 bagian, maka pizza tersebut memiliki nilai 8/8. Jadi, jika Nusa memakan 1 pizza, artinya pizza yang Nusa makan memiliki nilai 1/8. 1 pizza yang dimakan dari 8 pizza yang ada. Begitu juga dengan Rara. Jika Rara mengambil 2 pizza untuk dimakan, maka nilai pizza yang diambil Rara adalah 2/8. 2 pizza yang dimakan dari 8 pizza yang ada. Sekarang kita jumlahkan. 1/8 milik Nusa ditambah 2/8 milik Rara sama dengan 3/8. Jadi pizza yang sudah dimakan habis adalah 3/8. 3 pizza dimakan habis dari 8 pizza yang ada. Mungkin cukup 3 contoh soal yang kakak berikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, penjumlahan pecahan hanya bisa dilakukan apabila memiliki penyebut dengan nilai yang sama. Yang kedua, pecahan dengan penyebut yang berbeda juga bisa dilakukan, tetapi melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah mencari KPK dari penyebut yang berbeda. Kedua, ubah penyebut dengan angka yang sama, yaitu angka hasil dari KPK yang telah dicari. Yang ketiga, untuk menentukan pembilang pada pecahan yang baru yang sudah menggunakan penyebut yang baru, caranya adalah penyebut yang baru dibagi penyebut yang awal dikalikan dengan pembilang yang awal.
maka hasilnya akan menjadi pembilang pada pecahan yang baru. Yang keempat, jika 3 langkah di atas sudah ditemukan, maka penjumlahan pecahan yang asalnya penyebutnya berbeda ini sudah bisa dilakukan dengan catatan angka penyebutnya juga sudah sama, yaitu menggunakan angka hasil dari KPK penyebut yang berbeda. Nah, materi yang selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan campuran. Perhatikan ya, kali ini kakak akan memberikan 2 contoh soal saja. Untuk soal nomor 1 yaitu 1/5/9 ditambah 1/3/9. Dan contoh soal nomor 2 1/5/7 ditambah 1/3/4. Sebelumnya kita lihat bahwa soal nomor 1 dan nomor 2 memiliki perbedaan. Nomor 1 penyebutnya itu sama, yaitu 9. Sedangkan nomor 2 penyebutnya berbeda, yaitu 7 dan 4. Nah, kita kembali ke nomor 1. Kita coba selesaikan persoalan ini tanpa bantuan gambar. Kita langsung tulis ya. Tulis ulang lagi soalnya. 1/5/9 ditambah 1/3/9 sama dengan. Nah, selanjutnya kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yang artinya tidak memiliki bilangan bulat. Caranya, kita ambil yang 1/5/9. Jika dirubah, maka 9 dikali 1 sama dengan 9. Lalu ditambah 5 sama dengan 14. Jadi 1/5/9 sama dengan 14/9. Ditambah, nah sekarang 1/3/9. Jika dirubah berarti 9 dikali 1 9. 9 ditambah 3 12. Jadi 1/3/9 sama dengan 12/9. Nah, sekarang kita jumlahkan. 14/9 ditambah 12/9 sama dengan 14 ditambah 12 sama dengan 26/9. Nah, karena ini soal pecahan campuran dan kita lihat hasilnya bahwa pembilang lebih besar dari penyebut. Sama dengan kita ubah menjadi 28/9. Caranya tentu kalian harus tetap ingat, yaitu dengan 26 dibagi 9, kita cari nilai yang mendekati, yaitu 2. 2 dikali 9 adalah 18. Nah, setelah ada 18, kita cari sisanya. Sisa dari 26 dikurangi 18, yaitu 8. Jadi, pecahan campurannya 28/9. Nah, coba kalian lihat, ada cara cepat dalam penjumlahan pecahan campuran ini. Kita lihat pada soal bahwa 1/5/9 ditambah 1/3/9 bisa menggunakan cara cepat. Cara yang pertama, kita lihat masing-masing bilangan bulat, yaitu 1 pada 1/5/9 dengan 1 pada 1/3/9. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Pecahan campuran ini memiliki nilai bilangan bulat 2. Lalu, karena penyebutnya sama, kita langsung tulis per 9. Dan di atasnya, pembilangnya kita jumlahkan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi,
Jika adik-adik sudah paham langkah-langkahnya, maka kalian juga boleh menggunakan cara cepat seperti ini, menjumlahkan masing-masing sesuai dengan posisinya, kecuali penyebut tetap tidak berubah. Lanjut ke nomor 2. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, bahwa soal nomor 2 berbeda dengan nomor 1, karena soal pada nomor 2 memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 7 dan 4. Sekarang kita perhatikan dulu cara-caranya. Kita tulis ulang soalnya. 1/2/7 ditambah 1/3/4 sama dengan, nah sama seperti yang tadi, kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/2/7 jika dirubah menjadi 9/7 ditambah 1/3/4, maka pecahan biasanya adalah 7/4. Karena penyebutnya berbeda, kita cari KPK dari 7 dan 4, yaitu 28. Karena 28 bisa dibagi oleh 7 dan bisa dibagi oleh 4. Nah, setelah itu kita cari pembilangnya. Maka untuk pembilang yang pertama adalah 28 dibagi 7 sama dengan 4. 4 dikali 9 sama dengan 36. Lalu untuk pecahan yang kedua, 28 dibagi 4 hasilnya 7. Lalu 7 dikali 7 hasilnya 49. Jadi 36/28 ditambah 49/28 sama dengan 85/28. Sama juga dengan 31/28. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua contoh soal ini adalah, yang pertama, untuk menguraikan kita harus merubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Artinya tidak memiliki nilai bilangan bulat sendiri. Dan cara yang kedua menggunakan cara cepat, yaitu menjumlahkan masing-masing angka pada posisi yang sama. Bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, pembilang dijumlahkan dengan pembilang, dan penyebut tetap menggunakan penyebut dengan nilai yang sama. Halo adik-adik semua, gimana? Udah paham apa yang sudah dijelaskan oleh Kalira? Pasti sudah paham ya? Oke, kali ini kakak ingin menjelaskan tentang penjumlahan pada pecahan desimal dan penjumlahan pada pecahan persen. Yang pertama, kakak ingin menjelaskan dulu penjumlahan pecahan desimal. Tapi kakak jelasinnya lewat soal. Soal yang pertama, 0,5 ditambah 1,3. Nah, gimana cara ngerjainnya? Oke, teman adik-adik semua perhatiin ya. Kita lihat bahwa 0,5 dengan 1,3 memiliki kesamaan, yaitu kesamaan yang pertama, banyaknya angka sama ada dua angka. Maksudnya gimana, Kak? 0,5 itu memiliki dua angka, ada 0 dan 5. 1,3 pun sama, memiliki dua angka juga, 1 sama 3. Kesamaan yang kedua, terdapat satu angka di depan tanda koma, 0 dan 1. Kesamaan yang ketiga, terdapat satu angka di belakang tanda koma, yaitu 5 dan 3. Jadi, jika keduanya sama, maka kita tinggal jumlahkan masing-masing angka pada posisi yang sama juga, atau jika diuraikan maka akan seperti ini. 0,5 ditambah 1,3 sama dengan, buka kurung, 0 tambah 1 tutup kurung, koma, buka kurung, 5 tambah 3 tutup kurung. Kita tinggal jumlahkan saja. Sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, 5 tambah 3 yaitu 8. Jadi 1,8. Maka hasilnya adalah 1,8. Soal yang kedua adalah, kakak punya soal kedua nih ya. Soal yang kedua, 0,15 ditambah 0,5. Nah,
Di soal yang pertama kita terdapat banyak kesamaan, yang di sini justru berbeda. Perbedaannya apa aja, Kak? Perbedaan yang pertama, angka 0,15 memiliki 3 angka, 0, 1, sama 5. Angka 0,5 memiliki 2 angka, yaitu 0,5. Jadi mereka memiliki perbedaan jumlah angka. Tetapi walaupun mereka memiliki perbedaan, cara menjumlahkannya tetap sama, yaitu dengan cara menjumlahkan masing-masing angka pada posisi yang sama. Perhatikan uraian ini. 0,15 ditambah 0,5 sama dengan buka kurung 0 tambah 0 tutup kurung, koma, buka kurung 1 tambah 5 tutup kurung, buka kurung 5 tutup kurung. Tinggal dihitung saja. 0 tambah 0, 0, koma, 1 tambah 5, 6, sama 5, 0,65. Jadi hasil akhirnya adalah 0,65. Nah, kakak punya soal yang ketiga, soal terakhir nih. 1,05 ditambah 2,1 ditambah 0,302. Adik-adik tidak perlu panik jika menemukan soal seperti ini. Kata kuncinya tetap sama, yaitu menjumlahkan masing-masing angka pada posisi yang sama. Perhatikan uraian ini. 1,05 ditambah 2,1 ditambah 0,302 sama dengan 1 tambah 2 tambah 0, lihat posisinya sama, 0 tambah 1 tambah 3, posisinya pun sama pula. Hasilnya jadi 4, 5 tambah 0 jadi 5, terus yang angka terakhir adalah 2. Maka jawabannya adalah 3,452. Jadi hasilnya adalah 3,452. Maka kita bisa simpulkan dari 3 soal ini, penjumlahan desimal hanya perlu fokus pada kata kuncinya, yaitu menjumlahkan masing-masing pada posisi yang sama, seperti pada 3 contoh soal yang kita sudah bahas. Nah, sekarang kakak ingin ngejelasin tentang penjumlahan pecahan persen. Nah, kakak punya soal yang pertama. 15% ditambah 23%. Nah, gimana kak cara ngejainnya? Tenang, penjumlahan bilangan pecahan jenis persen ini terbilang cukup mudah. Karena jika penjumlahannya hanya antara bilangan persen, kita cukup memperhatikan angkanya saja untuk kita jumlahkan. Nah, seperti ini. 15% ditambah 23% sama dengan 15 tambah 23%. Hasilnya adalah 38%. Jadi hasilnya adalah 38%. Nah, sekarang soal yang nomor 2. 17% ditambah 33/100. Nah, berbeda sama nomor 1. Sekarang penjumlahannya adalah antara persen, yaitu 17% dengan pecahan 33/100. Tapi ada yang perlu kita ingat bahwa A persen sama dengan A per 100. Artinya dalam soal ini 17% sama dengan 17/100. Yang kedua adalah A per 100 sama dengan A persen. Artinya 33/100 sama dengan 33%. Jadi penjumlahan ini tinggal kita lakukan sesuai perintahnya. Misalkan soal ini diminta dalam bentuk persen, tentukanlah dalam bentuk persen hasil dari soal 17% tambah 33/100. Maka adik-adik tinggal mengerjakannya seperti ini. 17% ditambah 33/100 sama dengan 17% ditambah 33%. Ingat, 33/100 sama dengan 33%. Karena kita punya formula A per 100 sama dengan A persen. Di sini maka jadi 33%. Hasilnya tinggal kita jumlahkan saja. 17 tambah 33 hasilnya 50%. Nah, jika diminta tentukanlah dalam bentuk pecahan hasil dari 17% ditambah 33/100. Maka kerjakan seperti ini. 17% kita ingat A persen sama dengan A per 100. A di sini adalah
17. Maka 17 per 100 ditambah 33 per 100. Maka karena penyebutnya sudah sama, 17 per 100 ditambah 33 per 100, maka kita tinggal jumlahkan saja. Hasilnya adalah 50 per 100. Atau kita bisa buat sederhana lagi, 50 per 100 kita bagi dengan pecahan senilai. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 50. Pembilang kita bagi 50, penyebut juga kita bagi 50. Maka hasilnya adalah 50 per 100 dibagi 50 dibagi per 50. Hasilnya adalah 1 per 2. Jadi kesimpulannya adalah kata kuncinya fokus pada bilangannya. Jadi kita cukup menjumlahkan bilangan yang ada di depan tanda persen. Karena arti dari persen itu sama dengan 1/100, maka penjumlahan bilangan seperti ini tetap fokus pada kata kunci dan fokus pada pertanyaan yang diminta. Begitu adik-adik. Halo, kali ini kita membahas pengurangan pada bilangan pecahan biasa. Perhatikan ya, kakak akan memberi contoh soal 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan. Nah, sebelum kalian menjumlahkan secara langsung, kakak akan coba bahas menggunakan ilustrasi gambar. Kita buat lingkaran dengan memotongnya menjadi 5 bagian sama besar. 5 itu karena penyebutnya memiliki nilai 5. Lalu untuk pecahan yang pertama 3/5, artinya 3 daerah yang diarsir dari 5 bagian yang ada. Berarti kita buat yang pertama 3 daerahnya diarsir dengan 2 daerah lagi kosong. Lalu untuk pecahan yang kedua 1 daerah yang diarsir dari 5 bagian yang ada. Nah, sudah ada gambarnya. Tinggal kita kurangi 3/5, 3 daerah yang diarsir dikurangi 1/5. 1 daerah yang diarsir, artinya jika pengurangan kita bisa sebut seperti ini. Awalnya 3 daerah yang diarsir menggunakan pensil, lalu dikurangi 1 daerah yang arsirannya dihapus. Maka hasilnya adalah 2/5. Artinya 2 daerah yang diarsir dari 5 bagian. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua adalah 2/3 dikurangi 2/5. Nah, soal ini berbeda dengan soal sebelumnya karena memiliki penyebut yang berbeda. Seperti biasa, untuk penjumlahan dan pengurangan, kita harus menyamakan penyebutnya agar bisa kita operasikan. Kita cari KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. 15 bisa dibagi oleh 3. Nah, setelah ditemukan KPK dari 3 dan 5 adalah 15, kita buat masing-masing pecahan dengan penyebut 15. Untuk pecahan yang pertama, 2/3. Sama dengan kita ubah penyebutnya menjadi 15. Artinya, pembilangnya adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, 10/15. Nah, untuk pecahan yang kedua, 2/5. Sama dengan penyebutnya kita ubah menjadi 15. Maka 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi nilainya 6/15. Selanjutnya, kita lakukan pengurangan pada kedua pecahan tadi. Kita tulis lagi soalnya, 2/3 dikurangi 2/5 sama dengan 10/15 dikurangi 6/15. Hasilnya 10 dikurangi 6, 4. Jadi, hasil dari 2/3 dikurangi 2/5 adalah 4/15. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua contoh soal yang tadi, yang pertama adalah pengurangan pecahan bisa dilakukan apabila penyebutnya sama. Dan yang kedua,
Pengurangan pecahan dengan penyebut yang tetap bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Syaratnya sama dengan ketika kalian akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu mencari KPK, merubah penyebutnya, mencari pembilang yang baru, lalu kemudian mengoperasikannya. Gitu ya. Halo adik-adik semua, kembali lagi kepada kakak. Kakak kali ini ingin menjelaskan cara menyelesaikan operasi pengurangan pecahan campuran, operasi pengurangan pada pecahan desimal, operasi pengurangan pada pecahan persen. Pertama, kakak ingin menjelaskan dulu bagaimana cara menyelesaikan operasi pengurangan pecahan campuran. Nah, untuk mulainya kita akan menjelaskan dulu soal. Soal yang pertama, 1/5/9 dikurang 7/9, berapa hasilnya? Nah, sekarang kita coba selesaikan persoalan ini tanpa membuat gambar. Perhatikan penyelesaian ini. 1/5/9 dikurang 7/9. 1/5/9-nya kita belum sederhanakan. Sederhanakan dulu dengan cara 1 dikali 9 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 14/9. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah setara. Penyebutnya pun sudah sama. Maka 1/5/9 kita sederhanakan menjadi 14/9 dikurang 7/9. Hasilnya adalah 14 dikurang 7/9. Hasilnya adalah 7/9. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 1/1/8 dikurang 3/4. Permasalahan kita ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah 1/1/8 itu tidak sederhana. Kita sederhanakan dulu. Permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah penyebutnya berbeda. Yang 1 8, yang 1 4. Maka kita juga sederhanakan. Nah, tahap pertama adalah kita sederhanakan dulu yang 1/1/8. Yaitu dengan cara yang sama. 1 dikali 8 tambah 1 ditambah 1 dari yang pembilangnya. Maka hasilnya adalah 9/8. 9/8 kita kurang dengan 3/4. Nah, yang tadi kakak sebutkan permasalahan kita yang kedua yaitu penyebutnya tidak sama. Maka kita setarakan dulu dengan mencari KPK antara 8 dan 4. Ayo teman-teman masih ingat gak dengan KPK? Masih ingat ya? 8 sama dengan 2/3, 4 sama dengan 2/2. Maka KPK-nya adalah 2/3 sama dengan 8. Nah, 9/8 kita setarakan dulu penyebutnya. Maka 8 dibagi 8 hasilnya 1. Dikali 9 dari si pembilangnya. Bilangan 1 yang diberi tanda merah adalah hasil dari 8 bagi 8 sama dengan 1. Nah, sekarang kita setarakan yang 3/4-nya. Dengan cara kita setarakan di penyebutnya. Dengan cara 8 dibagi 4 dikali 3. 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka pecahan yang sudah kita setarakan hasilnya adalah 6/8. Bilangan 2 yang diberi tanda merah adalah hasil dari 8 bagi 4. Nah, langkah ketiga, selanjutnya kita lakukan pengurangan pada kedua pecahan di atas yang sudah memiliki penyebut 8, yaitu 9/8 dan 6/8. Karena penyebutnya sudah setara dan sama, maka kita tinggal kurangkan saja. Dalam kata lain, 9/8 dikurang 6/8. Hasilnya adalah 3/8. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, pengurangan pecahan bisa dilakukan apabila memiliki penyebut yang sama. Yang kedua adalah pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda bisa dilakukan dengan cara. Yang pertama, mencari KPK dari penyebut yang berbeda. Yang kedua, ubah penyebut dengan angka yang sama, yaitu dengan angka hasil dari KPK. Yang ketiga adalah untuk menentukan pembilang dari pecahan yang telah dirubah penyebutnya, yaitu dengan cara penyebut baru dibagi penyebut awal dikali pembilang awal, sama dengan pembilang yang baru. Setelah melewati 3 langkah di atas, baru bisa dilakukan pengurangan pecahan
dengan penyebut yang berbeda yang telah disamakan penyebutnya menggunakan KPK. Nah, sesuai janji kakak ingin jelasin yang kedua nih, tentang operasi pengurangan pecahan desimal. Nah, ini kakak punya soal, yaitu 1,5 dikurang 0,3. Nah, kita lihat di soal ini bahwa 1,5 dengan 0,3 memiliki kesamaan. Kesamaan yang pertama, banyaknya angka itu sama, ada 2. 1,5, 1, 5, 2 angka. 0,3 sama, ada 2 angka juga, 0 dan 3. Kesamaan yang kedua, terdapat satu angka di depan tanda koma, yaitu angka 1 dan angka 0. 1 pada 1,5, 0 pada 0,3. Kesamaan yang ketiga, terdapat satu angka di belakang tanda koma, yaitu 5 dan 3. 5 pada 1,5, 3 pada 0,3. Jadi, jika keduanya sama, maka kita tinggal mengurangkan masing-masing angka pada posisi yang sama juga atau diuraikan, maka akan seperti ini. Nah, di sini posisinya sudah sama, 1,5 dikurang 0,3. Maka tinggal 1 kurang 0, 5 kurang 3. 1 kurang 0 hasilnya 1, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 1,2. Nah, soal yang kedua nih, biar makin mantap. 0,35 dikurang 0,2. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ini berbeda dengan soal nomor 1. Nah, sebenarnya bilangan-bilangan ini memiliki perbedaan. Yang pertama, angka 0,35 memiliki 3 angka, 0, 3, dan 5. Angka 0,2 memiliki 2 angka, yaitu 0 dan 2. Tetapi, walaupun memiliki perbedaan, cara mengurangkannya tetap sama, yaitu dengan cara mengurangkan masing-masing angka pada posisi yang sama. Ingat kata kuncinya, mengurangkan masing-masing angka pada posisi yang sama. Perhatikan uraian ini. 0,35 dikurang 0,2. Maka hasilnya adalah 0 kurang 0, 3 kurang 2, 5. 0 kurang 0, 0, 3 kurang 2, 1, 5. Maka hasilnya adalah 0,15. Kesimpulannya adalah pengurangan desimal hanya perlu fokus pada kata kuncinya, yaitu mengurangkan masing-masing angka pada posisi yang sama. Ingat, kata kuncinya mengurangkan masing-masing angka pada posisi yang sama. Seperti pada 3 soal yang sudah kakak jelaskan ke adik-adik semua. Nah, dari sini kita bisa lihat yang pertama, kesimpulan pertama, angka di depan koma dikurangkan dengan angka di depan koma juga pada bilangan yang lain. Kesimpulan yang kedua, angka di belakang koma dikurangkan dengan angka di belakang koma pada bilangan yang lain. Kesimpulan yang ketiga, apabila banyaknya angka di depan koma dan di belakang koma lebih dari 1 angka, maka pengurangan tetap mengikuti langkah nomor 1 dan 2 juga sesuai dengan urutan posisinya. Nah, sesuai janji kakak yang terakhir, kakak yang jelasin tentang operasi pengurangan pada pecahan persen. Yuk, kita lihat. Kakak punya permasalahan nih, yaitu apabila 25% dikurang 23%, berapa hasilnya? Nah, adik-adik nggak usah panik. Coba kita lihat. Untuk pengurangan bilangan pecahan jenis persen, ini terbilang cukup mudah. Karena jika pengurangannya hanya antara bilangan persen, kita cukup perhatikan angkanya saja untuk kita kurangkan, seperti biasan ini. 25% dikurang 23% sama dengan 25 dikurang 23%. Hasilnya adalah 2%. Seperti itu. Gampang kan? Nah, yang kedua ada 33/100 dikurang 17%. Berbeda dengan soal nomor 1. Sekarang pengurangannya adalah antara pecahan dengan persen. Tapi ada yang perlu kita ingat bahwa, ingat formulanya, A per 100 sama dengan A persen. Dalam soal ini, A itu sebagai 33.
33/100 sama dengan 33%. Nah, di sini juga ada A persen sama dengan A per 100. Di dalam soal ini, A dikatakan sebagai angka 17. Maka 17% sama dengan 17/100. Jadi, untuk tipe-tipe soal seperti ini, kita tinggal sesuaikan sesuai perintahnya. Misalnya, soal 33/100 dikurang 17%, tentukanlah dalam bentuk persen. Maka mudah, 33/100 dikurang 17% sama dengan 33% dikurang 17%. Nah, kalau sudah persen seperti ini, ingat, tinggal kurangkan saja 33 dikurang 17 sama dengan 16%. Dari soal yang kakak sudah jelaskan, dari dua soal ini, kita bisa simpulkan kata kuncinya adalah fokus pada bilangannya. Jadi kita cukup melakukan pengurangan pada bilangan yang ada di depan tanda persen. Yang kedua, karena arti dari persen sama dengan 1/100, maka pengurangan bilangan seperti ini tetap fokus pada kata kunci dan fokus pada pertanyaan yang diminta. Itu saja penjelasan dari kakak. Terima kasih. Bagaimana materi yang disampaikan oleh Kak Habib dan Kak Lira? Pasti dapat dimengerti kan? Sekarang kakak mau kasih latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu 1/3 dikurangi 0,25. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa mengubah 0,25 menjadi pecahan biasa. Pertama-tama, kalian tulis kembali 1/3, lalu dikurangi 0,25 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 25/100. Nah, 25/100 bisa kita sederhanakan lagi dengan cara pembilang dan penyebutnya kita bagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sekarang kita punya bentuk pecahan yang baru, yaitu 1/3 dikurangi 1/4. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sekarang kita cari nilai dari pembilangnya, yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Selanjutnya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sekarang kita bisa menguranginya, yaitu 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka hasil akhir dari 1/3 dikurangi 0,25 adalah 1/12. Soal yang terakhir yaitu 1/3/5 dikurangi 0,3. Nah, 1/3/5 ini adalah bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka bentuk pecahan yang baru dari 1/3/5 adalah 8/5. Dikurangi 0,3, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 3/10. Jadi 8/5 dikurangi 3/10 sama dengan, penyebut di sini berbeda. Jadi kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Mencari KPK dari 10 dan 5, yaitu 10. Sekarang kita mencari nilai pembilangnya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya, 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 10. Selanjutnya kita tinggal mengurangi saja. 16/10 dikurangi 3/10 sama dengan 13/10.
Semoga latihan soal yang kakak berikan bisa dimengerti ya. Baik adik-adik, mungkin cukup sekian materi yang bisa kakak dan teman-teman kakak sampaikan, karena memang materi yang dijelaskan hanya penjumlahan dan pengurangan, bilangan, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Semoga bermanfaat, semoga kalian merasa nyaman, dan semoga kalian merasa senang, dan semoga kalian tetap menyukai matematika. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Sampai bertemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.